Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dr. Rahman Bayu di acara The Bayu Barokah Show. Kali ini episode ke-23 bersama Dr. Dwi Rahmawati, spesialis kulit kelamin atau biasa kita panggil dengan Dr. Ira. Selamat datang Dr. Ira. Selamat datang. Ya, terima kasih sudah datang kembali Dok J untuk kedua kalinya. Ya. Sebelumnya episode ke-4 atau 5 waktu itu pertama kali kita live dengan dokter spesialis mengundang Dr. Ira. Kali ini untuk kedua kali. Sebelum kita masuk ke materi Dok, kita sapa dulu Dok untuk pemirsa yang live. Oh iya. Oke, halo, assalamualaikum. Terima kasih, terima kasih sudah ikut nonton. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan diskusi dengan tema kurang lebih tentang kesehatan kulit di masa kehamilan ya Dok ya. Bersama Dr. Ira nanti akan dimulai dengan diskusi, lalu dilanjutkan oleh dengan pertanyaan dari teman-teman pemirsa. Nanti akan kita bacakan. Silahkan kalau yang mau nanya tulis di kolom komentar pun kemarin yang sudah nanya lewat komen maupun story Dok, nanti kita bacakan juga untuk dijawab oleh Dr. Ira. Oke, nah mungkin kemarin kan judulnya cukup menarik ya Dok ya, cantik dan glowing di masa kehamilan. Tapi kan sebenarnya kita akan membahas jauh lebih luas juga ya Dok ya, tentang kondisi-kondisi kulit di saat kehamilan. Nah mungkin Dr. Ira bisa menjelaskan dulu Dok sebagai awalan yang sangat berpengaruh terhadap kondisi kulit saat kehamilan itu apa Dok? Ya, terima kasih Dr. Bayu. Jadi begini, memang ada beberapa perubahan yang terjadi di dalam tubuh ketika wanita mengalami kehamilan. Ya. Dan tidak mungkin dirasakan oleh para laki-laki atau pria. Oke, Dok. Hanya wanita, karena spesial wanita ini. Ya. Jadi untuk yang sudah pernah hamil dan melahirkan biasanya sudah mengerti apa sih yang akan berubah begitu di kulitnya atau di rambutnya. Tapi untuk para wanita yang baru mau menikah, mempersiapkan pernikahan atau yang sedang dalam proses hamil, nah mungkin juga akan bertanya, sebenarnya ada 2 hal yang terjadi perubahan, yaitu yang fisiologis atau normal dan yang kedua yang patologis atau tidak normal. Dan harus mendapatkan penanganan dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi pada saat ibu hamil atau wanita hamil itu terjadi perubahan hormonal yang dapat berpengaruh dari rambut, kulit maupun kuku. Jadi semua bisa berubah. Begitu ya, terjadi perubahan. Nah, dan yang paling yang paling sering sebetulnya atau yang paling banyak dikeluhkan ibu-ibu hamil adalah jadi kusam, kemudian kehitaman, muncul flek atau namanya kloasma gravidarum, dan pada beberapa lipatan kulit itu menghitam seperti leher, ketiak, dan selangkangan. Nah, itu yang paling sering. 80-90% ibu hamil mengeluhkan hal tersebut. Ya. Dan yang lainnya mungkin nanti bisa kita bahas seperti pruritus pada gatal pada ibu hamil, itu juga sering terjadi. Biasanya terjadi di trimester akhir. Jadi 6, 7, 8, 9 ya itu mengalami gatal-gatal hampir seluruh kulitnya. Nah itu. Dan ada juga yang mengalami atau mengeluhkan jerawat. Jadi munculnya jerawat di wajah, kemudian yang paling sering kedua selain hiperpigmentasi atau munculnya kehitaman atau gelap di kulit yaitu stretch mark. Nah itu sering sekali yang dikeluhkan, betul ya. Itu masuk yang sebenarnya itu masuk yang hormonal normal, sebenarnya nggak masalah gitu. Nah untuk yang abnormal atau yang patologis kalau bahasa medisnya disampaikan, yang membutuhkan penanganan khusus dokter spesialis kulit dan kelamin adalah ketika munculnya nanah-nanah seperti nanah itu di seluruh tubuh, itu bisa. Itu kemudian warna kulit ibu hamil tiba-tiba menguning. Nah itu juga membutuhkan penanganan serius. Dua itu. Jadi kemudian ada lagi yang muncul melepuh. Jadi kulitnya seperti terkena knalpot, lepuh-lepuh di kulit hampir seluruh tubuh. Dan semuanya itu
terjadi pada saat kehamilan, itu bisa terjadi walaupun jarang kasusnya, tapi beberapa kali saya pernah mendapati dan merawat pasien-pasien tersebut. Oke, gitu. Berarti yang perlu digarisbawahi memang kita harus membedakan dulu ya dok ya, bahwa ada yang memang normal, ada yang tidak normal, ada yang tidak normal atau fisiologis dan patologis. Nah, tapi itu semua memang ya ditentukan oleh dokter spesialis kulit ya dok. Maksudnya takutnya nanti jadi menebak-nebak gitu dok, ini normal apa enggak ya, supaya supaya lebih pasti ya biar diperiksa oleh dokter spesialis kulit atau dokter Ira. Nah, tapi apakah kesemuanya itu dok, baik yang normal maupun nggak normal itu kalau kaitannya dengan kehamilan itu berarti karena hormonal atau seperti apa dok? Iya betul, karena hormonal. Baik yang normal maupun yang tidak normal. Ya, semuanya karena hormon pada saat kehamilan, karena terjadi perubahan hormonal, kemudian terjadi perubahan sistem imun juga. Nah itu juga berpengaruh ke semuanya. Oke dok. Gitu. Nah, terus, yang jelas kulitnya menjadi lebih sensitif dibanding tidak hamil saat tidak hamil. Oke. Nah taruhlah yang normal tadi dok, walaupun bisa dibilang normal atau fisiologis, tapi kan itu banyak dikeluhkan dok oleh mungkin pasien dokter Ira selama ini pengalaman di praktek. Nah itu memang dari selama ini dokter Ira memberikan terapi atau memang ya diedukasi aja bahwa itu tuh normal gitu dok, atau tergantung derajatnya atau seperti apa dok? Ya, karena memang beberapa memang kalau yang membutuhkan terapi kita berikan terapi, ada juga yang tidak membutuhkan terapi, hanya kita berikan edukasi. Oke. Ya, jadi memang seperti karena berhubungan dengan hormon ya, jadi sebenarnya tidak perlu risau ketika nanti setelah melahirkan. Itu beberapa keluhan-keluhan tersebut akan menghilang dengan sendirinya. Tetapi memang ada yang menetap. Contohnya, jadi begini, pada saat kehamilan itu juga terkadang itu muncul kutil kecil-kecil berwarna kecoklatan. Kalaupun pada saat belum hamil sudah muncul, tapi warnanya masih sewarna kulit atau terang. Kemudian setelah hamil itu akan semakin kecoklatan dan tampak seperti tai lalat yang bertangkai. Nah itu memang tidak bisa hilang, harus dilakukan tindakan untuk menghilangkannya. Yang pertama. Kemudian kalau yang kloasma gravidarum, atau kita bilang kloasma gravidarum adalah hiperpigmentasi atau flek kecoklatan di wajah ketika hamil, itu juga sering terjadi. Itu tuh beberapa itu memang bisa menghilang sendiri, tetapi juga ada yang meninggalkan jejak. Begitu. Jadi untuk kasus-kasus itu sebenarnya tidak perlu khawatir gitu. Kalau memang khawatir sekali nanti takutnya setelah hamil kok saya jadi jelek, nanti suami saya bagaimana, pasti akan akhirnya seperti namanya wanita, ini saya nggak cantik lagi begitu. Nah itu bisa dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit dan kelamin, karena memang kita harus berhati-hati sekali. Untuk krim-krim terutama itu banyak, beberapa tidak diperbolehkan untuk ibu hamil. Dok. Gitu. Jadi nanti kita bahas lebih lanjut ya dok ya, masalah mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Tapi pada intinya kadang yang ditakutkan pasien itu setelah kelahiran taruhlah seperti itu akan bekas atau enggak, akan masih ada atau enggak gitu ya dok ya. Dimana kalau selama kehamilan pun mereka mengetahui oh yaudah itu normal, tapi yang mereka takutkan setelah lahir itu bisa kembali seperti semula apa enggak. Dan juga banyak sekali ibu hamil mengatakan, dok selama kehamilan kok saya jadi jelek ya, jadi lebih hitam ya. Tapi ada juga ibu hamil merasa, wah saya ini hamil, saya merasa lebih cantik nih, gitu. Kulit saya semakin glowing, kemerahan, rambut saya semakin tebal, itu pun juga ada. Gitu. Jadi tidak semuanya perubahan pada saat kehamilan itu jelek semua. Karena ada beberapa yang bagus juga gitu. Jadi case per case ya dok ya. Betul. Bukan masalah jelek atau tambah cantik, tapi masalah jadi pede apa enggak pede. Betul, betul. Oke, lanjut dok ke ini, maksudnya untuk keluhan-keluhan yang sering timbul misalnya. Tadi dokter menyampaikan kusam sama kering. Nah itu gimana dok? Maksudnya selain diedukasi bahwa itu normal, tapi selama ini dokter Ira kalau menghadapi pasien seperti itu atau cara mengatasinya buat pemirsa gimana dok? Ya, jadi kalau seorang wanita yang kemudian bersyukur sudah hamil ya, selamat karena itu satu anugerah. Jadi untuk masalah kulit, saya sebagai dokter kulit dan kelamin menyarankan bahwa terjadi perubahan hormonal yang menyebabkan kebanyakan keluhan yang saya sebutkan, rambut, kulit, dan kuku. Yang mana pastikan bahwa untuk masalah kulit
itu tetap harus menjaga kebersihan. Mencuci muka sehari 2 kali, mandi sehari 2 kali itu paling minimal ya. Kemudian menggunakan, jangan lupa selalu menggunakan moisturizer. Kemudian jangan lupa selalu mengaplikasikan sunscreen setiap hari, minimal sehari 2 kali sebetulnya, pagi hari dan diulang kembali di siang hari. Walaupun sebetulnya secara teori penggunaan sunscreen itu per 2 jam harus diaplikasikan kembali. Begitu. Sebenarnya cukup dengan itu. Kalaupun ingin membutuhkan vitamin untuk kulit, biasanya dokter kandungan sudah memberikan beberapa antioksidan, yang mana sebetulnya itu sudah juga bisa berfungsi juga untuk kulit, gitu. Jadi tidak perlu yang khawatir sekali. Sebenarnya cukup dengan itu saja. Antioksidan tadi diberikan oleh dokter spesialis kandungan untuk vitamin kehamilannya, dok. Betul, biasanya begitu. Bisa untuk memaksimalkan kulit gitu, performa kulit gitu ya, dok ya. Betul, Nah, terus timbul pertanyaan dok, dok. Di tengah keluhan-keluhan itu kan nggak semua punya awareness atau kesadaran untuk menerima atau mungkin konsul ke dokter spesialis kulit. Nah, sehingga dengan perawatan-perawatan yang sedianya sebelum kehamilan itu dipakai, nah itu kira-kira batasan-batasannya seperti apa, dok? Selama kehamilan mana yang boleh dipakai atau memang harus oleh dokter spesialis kulit atau seperti apa, dok? Jadi begini, hampir kebanyakan wanita 20 tahun ke atas pasti sudah menggunakan produk skincare ya. Produk skincare di mana ada beberapa yang digunakan itu adalah krim malam, karena untuk mencerahkan, whitening itu ada di malam atau krim malam. Untuk yang sudah menggunakan skincare, treatment seperti itu, jika hamil segera dikonsultasikan oleh dokternya. Sampaikan bahwa saya hamil begitu, sehingga nanti dokter akan memberikan instruksi mana yang boleh dipakai, mana yang tidak. Nah, kalau seandainya yang tidak pernah menggunakan skincare tersebut atau krim-krim racikan, itu bisa sebetulnya menggunakan semua yang ada di pasaran, asalkan tidak mengandung beberapa isian seperti derivat vitamin A atau tretinoin, hidroquinon, BHA itu tidak diperbolehkan. Jadi karena walaupun ya sebenarnya yang pastinya itu adalah turunan vitamin A yang diminum atau oral yang dapat menimbulkan kecacatan janin. Saya minum ya, dok. Silakan, monggo. Hanya saja untuk yang dioleskan atau topikal itu memang belum ada terbukti. Tapi beberapa penelitian juga menyatakan bahwa kita harus tetap berhati-hati. Karena aplikasi ke kulit itu kan masuk ke pori-pori dan dilanjutkan ke pembuluh darah. Yang kita takutkan dia masuk ke pembuluh darah, masuk ke ari-ari atau plasenta, berarti kan masuk sampai ke janin. Karena pada saat kehamilan itu betul-betul kulit ibu hamil itu menjadi sensitif. Gitu. Jadi kalau aplikasinya mau pakai apa, betul-betul dicari yang kandungan-kandungan itu, mungkin tanya dulu, konsultasi ke dokter. Boleh nggak ini dipakai gitu. Dengan membawa atau mungkin menuliskan dulu ingredientnya, kemudian dikonsultasikan ke dokter, boleh nggak saya pakai ini begitu. Karena memang kita pun juga tidak bisa memastikan bahwa produk A, B, C, D ini tidak ada tulisannya kan, ini tidak boleh untuk ibu hamil gitu, terkadang kan tidak ada begitu. Nah, berarti penting ya ketika taruhlah tadi dokter Ira menyebutkan wanita pada dasarnya 20 tahun ke atas rata-rata udah pada menggunakan skincare, di mana pada serial skincare itu kalau taruhlah itu diresepin oleh dokter gitu, dok, terus tidak menyampaikan kalau sedang hamil, takutnya yang seharusnya tidak boleh diberikan tetap diberikan gitu, betul. Jadi, yang pertama penting untuk menyampaikan, misalnya diresep oleh dokter, oh dok saya sedang hamil, misalnya seperti itu. Terus kemudian untuk selanjutnya berarti ya itu dok tetap harus diperhatikan komponen-komponennya, kalaupun ini dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit gitu, boleh apa enggak, misalnya seperti itu, dok. Terus tadi yang mutlak tidak boleh diberikan adalah turunan dari vitamin A, dok. Betul. Kemudian hidroquinon. Beberapa juga ada untuk yang obat jerawat juga asam salisilat itu tidak boleh
kemudian tidak boleh diberikan. Oke, Dok. Gitu. Karena itu untuk bisa jadi problemnya adalah ketika terserap ke pori-pori itu bisa sampai bahkan ke janin gitu ya. Ya. Oke. Nah terus mungkin sebaliknya dok, tadi kan kandungan-kandungan yang tidak boleh. Nah sekarang kalau mungkin dokter Ira bisa menyampaikan beberapa kandungan-kandungan yang memang diketahui aman dok. Jadi mungkin pemirsa bisa paling enggak ini aman, walaupun akan lebih baik kalau dikonsultasikan lebih lanjut dok. Ya, jadi yang pertama kalau sunblock itu insya Allah aman ya semuanya. Cuman memang beberapa sunblock saya baca itu ada yang mengandung paraben ya, jadi pastikan tidak non paraben. Kemudian bisa menggunakan krim vitamin C itu juga masih boleh ya. Vitamin C, vitamin E, kemudian B3 itu masih diperbolehkan. Dan yang tidak diperbolehkan adalah beberapa obat jerawat seperti asam salisilat itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang mengandung BHA itu juga tidak diperbolehkan. Jadi selama kalau ibu hamil itu ingin lebih cerah, biasanya kita menggunakan aplikasi yang mengandung AHA. Kalau AHA itu masih diperbolehkan dalam konsentrasi tertentu, itu aman, masih aman. Ya. Itu jadi yang memang boleh digunakan ya dok ya, walaupun tetap baiknya konsultasi lebih lanjut ya dok ya. Ya. Terus ini dok, kalaupun tadi dokter sampaikan keluhan-keluhan seperti kusam, kering itu sebenarnya normal karena hormonal pada kehamilan, tapi apa yang perlu dilakukan pada ibu-ibu yang sedang mengandung minimal memastikan atau meminimalisir kemungkinan bahwa setelah hamil atau setelah lahir itu bisa kembali seperti semula dok. Ada yang perlu dilakukan nggak dok? Ya, itu tadi seperti paling banyak adalah stretch mark. Iya. Itu kan sebenarnya paling sulit untuk dihilangkan. Dok. Biasanya stretch mark lebih bagus itu kalau mau kembali ke kulit yang agak lebih mendekati normal itu ketika stretch mark itu berwarna merah. Nah, tapi biasanya saat kehamilan ibu-ibu itu kan sudah fokus ke kehamilannya, nanti melahirkan fokus lagi ke anak, kadang istirahat aja terganggu karena pola tidur yang berubah mengikuti si bayi. Nah, jangan pernah lupa untuk mengaplikasikan moisturizer pada kulit-kulit yang biasanya akan muncul stretch mark. Pada ibu hamil paling sering adalah di bagian payudara, kemudian perut, serta paha. Jadi setiap kali habis mandi, segera aplikasikan moisturizer apapun. Bisa virgin coconut oil atau VCO kita bilang, atau minyak kelapa lah gitu. Atau dengan yang butter coconut juga bisa, bentuknya krim. Atau dengan menggunakan minyak zaitun. Atau dengan menggunakan moisturizer apapun, pakai miliknya bayi sekalipun juga boleh. Asalkan berikan moisturizer ke kulit yang sedang mengalami peregangan karena penambahan berat badan setelah perubahan hormon pada daerah-daerah yang saya sebutkan tadi. Berarti untuk mengurangi jadi jejasnya atau seminimal mungkin biar tidak bertahan di kulit kita gitu. Berarti itu semakin awal atau tadi dokter menyebutkan sejak masih stretch marknya masih merah dok atau seperti apa? Dan jadi sebelum muncul pun kan kalau ibu hamil perut pasti akan membesar kan karena ada isi bayinya. Itu sudah sering diberikan moisturizer. Jadi biar peregangannya tetap ini dok nggak terlalu meregang seperti itu. Betul, iya. Nah, terus kalau ada hal yang harus dilakukan nggak dok untuk menjaga kelembapan? Maksudnya tadi kan untuk kulit kusam, tadi kan dokter menyebutkan untuk stretch mark spesifik ya dok ya. Kalau untuk yang kulit kusam sama misalnya kulit kering itu apakah bisa bisa dicicil merawat sejak awal kehamilan gitu dok maksudnya? Jadi sudah saya sebutkan. Jadi jangan lupa untuk membersihkan kulit wajah sehari 2 kali. Gitu ya, karena biasanya pada ibu hamil terjadi peningkatan kelenjar keringat, produksi kelenjar keringat gitu. Jadi terus dan minyak. Jadi kulitnya itu jadi berminyak. Setelah itu jangan lupa gunakan sunscreen minimal sehari 2 kali ya, pagi dan siang. Dan berikan pelembab juga di wajah, serta apabila ingin merasakan agar lebih cerah,
bisa menggunakan krim yang mengandung vitamin C saja murni ada. Jadi krim vitamin C itu masih diperbolehkan. Dok. Atau dengan yang menggunakan AHA tadi, yang mana itu semua tetap harus dikonsultasikan ke dokter. Ya. Oke. Nah, berarti memang harus setelaten itu ya, Dok ya, untuk memang menjaga selama masa kehamilan maupun untuk setelah kelahiran, harapannya bisa kembali seperti semula. Betul. Dok ya. Oke, mungkin kita mulai masuk ke pertanyaan ya, Dok ya. Minta tolong untuk pertanyaannya. Jadi dari kemarin sudah banyak, Dok, soalnya yang lewat story, terus hari ini yang lewat live nanti kita bacakan juga. Dari @Octavianika Kumala, Dok, cara menghilangkan hiperpigmentasi di lipatan-lipatan tubuh yang muncul pada masa kehamilan seperti apa ya, Dok? Iya, sebenarnya tadi sudah dijawab ya, sudah terjawab ya. Jadi memang untuk sebenarnya kalau hiperpigmentasi yang ada di lipatan-lipatan, ketiak, selangkangan, kemudian leher, itu dia setelah melahirkan akan menghilang dengan sendirinya. Tidak usah khawatir. Insya Allah dia akan cerah kembali seperti kulit sebelum hamil. Jadi tidak perlu effort terlalu banyak untuk gimana sih caranya digosok-gosok kok tetap, kan ada beberapa orang yang sampai membeli scrub digosok kok tetap aja menghitam, karena memang tidak bisa, karena kan berhubungan dengan hormon. Sehingga tunggu dulu, fokus pada kehamilannya, kesehatannya, nanti insya Allah setelah melahirkan nanti akan kembali normal begitu. Ya. Bentar, ini soalnya error. Oke. Lanjut, Dok. Dari @Karisa Kurnia, dokter mau nanya kalau jerawat batu yang keluar saat hamil bisa hilang tidak, Dok, setelah lahiran? Jerawat batu. Nah, ini mungkin lebih ini ya, Dok. Ya, terima kasih Mbak Karisa. Ya. Jadi jerawat batu di sini mungkin disebutkan yang dimaksud adalah jerawat yang agak besar-besar mungkin ya. Kalau bilang batu itu biasanya agak membesar kemudian keras. Bisa insya Allah karena memang pada saat kehamilan itu terjadi peningkatan produksi kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan kulit kan tadi saya sampaikan kulitnya kan menjadi berminyak. Biasanya kalau berminyak itu akan menyebabkan jerawat. Nah, nanti yang penting jangan lupa wajahnya dibersihkan dengan pembersih, bisa dengan sabun ya, bisa dengan cleanser mungkin atau dengan astrigen penyegar. Nanti sehari 2 kali untuk mengurangi minyak di wajahnya. Kemudian nanti juga bisa menggunakan kalau memang jerawatnya itu banyak sekali dan sudah mengganggu, karena beberapa memang ada yang jerawat itu sampai meradang hebat. Itu memang harus ke dokter PKK ya. Cuman kalau hanya 1-2 biarkan dulu saja, tidak apa-apa. Dan biasanya yang masih diperbolehkan itu menggunakan obat jerawat yang mengandung benzoyl peroxide itu. Itu lebih aman ya? Itu lebih aman. Sebenarnya kalau kasus jerawat ini memang karena sebelumnya sudah ada jerawat atau memang ada jerawat-jerawat yang timbul karena kehamilan tadi, Dok? Ya, ada 2, makanya kan ini tidak spesifik. Jika memang sebelumnya tidak pernah berjerawat, kemudian saat hamil berjerawat kan kemungkinan besar karena kehamilannya. Cuman biasanya juga ada yang tidak, pada saat hamil tuh tidak berjerawat, masih berjerawat, kemudian hamil ada yang hilang juga. Yang saya sebutkan tadi. Jadi ada yang membawa kebaikan, jadi lebih glowing, lebih bersih. Tapi ada juga yang berjerawat sebelum hamil, kemudian saat hamil semakin parah, itu juga ada. Jadi memang harus, kalau memang sudah mengganggu sekali, konsultasi ke dokter. Cuman kalau memang hanya 1-2, kebetulan mungkin berpindah tempatnya, tetapi tidak banyak, peradangannya tidak hebat, sabar dulu. Iya, yang penting dibersihkan, jangan lupa membersihkan kulit wajah. Jadi memang respon hormonal itu beda-beda ya, Dok. Ada yang ibaratnya tadi tambah glowing, ada yang memang jadi kusam, keluhan seperti itu ya, Dok ya. Oke, lanjut, Dok. Dari @Christian16, boleh nggak sih, Dok, kalau lagi hamil pakai skincare kayak ini menyebutkan merek sih, Dok, tapi ya apa? Kayak gitu, maksudnya intinya produk skincare yang memang itu bukan serta-merta misalnya dari dokter spesialis kulit gitu misalnya. Ya baik, benar, memang banyak sekali saat ini skincare menjamur di mana-mana, dan pastikan bahwa itu sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa tadi di awal, kalau wanita menggunakan produk racikan dokter atau skincare,
Kalau jika hamil, sudah tahu hamil, langsung harus segera konsultasi ke dokter, disampaikan. Bisa juga nanti disampaikan atau ditanyakan ke dokter yang memang dipercaya atau ke dokter spesialis kulit dan kelamin begitu. Jadi untuk memastikan apakah krim tersebut aman tidak untuk nanti janin yang sedang dikandung gitu. Kalau tadi menyebutkan merek sesuatu tadi, datangi skincare-nya, kemudian tanyakan, sebaiknya begitu, karena untuk mengetahui isi kandungannya yang pasti itu yang bisa menentukan adalah si empunya tadi ya. Kalau maunya produk A berarti ke skincare A untuk menanyakan apakah ini aman ketika saya hamil atau tidak. Begitu. Problemnya ketika tadi dokter Ira menyampaikan banyak bermunculan tuh pada online shop gitu dok misalnya. Itu gimana, baik online shop maupun tidak offline. Kan banyak sekali skincare A, skincare B bermunculan di mana-mana menawarkan semua produk yang bisa menyebabkan glowing dan putih begitu. Itu dengan semua produk turunannya. Kalau kita nyebut skincare tuh kan ya ini pengetahuan saya sebagai cowok ya dok ya, kan luas ya dok. Ada yang apa namanya toner, ada yang itu semua tetap harus dikonsultasikan. Betul, ya. Lanjut dari @nanitisa, penggunaan sunscreen untuk ibu hamil apakah ada batasan SPF-nya dok? Tidak ada, hanya yang perlu diingat semakin tinggi SPF itu nanti efek sampingnya itu menimbulkan komedo. Dok. Yang mana ketika sudah muncul komedo itu bisa menyebabkan cikal bakalnya jerawat atau akne. Sehingga pastikan SPF-nya saya rasa cukup dengan 15, kemudian diulang lagi di siang hari. Kalau memang tidak banyak sekali kegiatan, per 2-3 jam bisa diulang. Sebetulnya iya. Jadi monggo aja, insya Allah kalau SPF asal non paraben aman. Jadi kandungan SPF tidak berkaitan langsung ya dok ya. Hanya saja ketika dia beresiko ke komedo, ya itu menimbulkan keluhan-keluhan lain yang itu nanti takutnya kalau dalam pengobatan berbenturan dengan kehamilan ya dok. Dari @Anna Iswatik, dok kalau pas hamil pakai krim dari dokter kecantikan gitu boleh tidak? Ya ini pertanyaannya identik dok, cuman monggo kalau mau ditambah dok. Saya rasa sama ya. Siap. Jadi pokoknya semua wanita hamil yang masih dalam proses perawatan skincare di skincare tertentu segera mendatangi skincare-nya, kemudian konfirmasi atau konsultasi apakah ini tetap bisa dipakai atau tidak ketika saya hamil. Itu jangan pernah lupa. Dan itu aja. Kalau dihubungkan dengan masa kehamilannya itu ada hubungannya nggak dok? Maksudnya yang lebih aman atau yang lebih tidak aman tuh pada trimester berapa gitu? Yang jelas trimester pertama, bulan pertama, kedua, tiga, karena itu adalah pembentukan organ. Setelah itu kan hanya pertumbuhan. Nah pada saat trimester pertama itu memang adalah masa emasnya. Jadi jangan sampai terjadi penggunaan krim yang salah akhirnya mempengaruhi pembentukan organnya sehingga terjadi beresiko terjadi kecacatan pada janin ya. Dok, itu harus diperhatikan. Jadi mungkin kalau yang sudah menikah kemudian segera ingin hamil, kalau sebelum menikah sudah pakai skincare macam-macam, nah mungkin bisa konsultasi langsung ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi sejak awal bahkan sejak merencanakan kehamilan sudah dapat edukasi dari dokter spesialis kulit biar nggak salah. Dari @mutsia_, apa bahan atau produk yang aman dipakai untuk perawatan kulit di masa kehamilan dok? Nggak boleh nyebut merek ya, yang jelas di sini. Karena itu kan bahan produk ya juga, salah satunya produk. Dok. Jadi tadi sudah saya sebutkan. Jadi yang penting sunblock, sabun, semua harus yang memiliki moisturizer yang cukup ya. Kemudian membersihkan wajah dengan sabun boleh, mic cleanser boleh, astrigen juga boleh. Nah, kemudian juga kalau yang aman apa sih? Tadi sudah saya sebutkan ya, yang boleh itu vitamin C, vitamin E, B3 itu masih boleh. Tapi kalau sudah yang ada turunan vitamin A-nya, biasanya tulisnya tretinoin. Itu ya, hidroquinone gitu. Karena ada hidroquinone juga yang dijual bebas. Itu ada gitu. Nah, itu memang tidak di BHA juga ada tulisannya, itu tidak disarankan. Jadi jangan pernah pakai itu.
Walaupun ada zat-zat yang lain yang memang masih banyak yang tidak diperbolehkan. Oke. Gitu. Tadi kalau dokter mau menyebutkan merek, misalnya Shakira gitu, nggak apa-apa sih dok? Jangan. Tidak boleh membawa merek. Oh iya, iya misalnya. Walaupun merek sendiri. Oke, lanjut dok dari @mutsla. Treatment minum vitamin atau minuman yang untuk menjaga kelembapan atau merawat kulit dok, boleh atau enggak? Ya. Lebih ke vitamin gitu. Iya. Biasanya, setahu saya ketika saya dulu hamil juga, itu kan sudah diberikan multivitamin dari dokter SPOG-nya ya biasanya atau bidan gitu. Yang mana juga pastinya dari gizi, sangat pasti asupan gizi ibu hamil tuh jor-joran, ya maksimal ya. Baik dari ikan laut, sayur, buah itu biasanya. Itu merupakan sayur buah itu antioksidan kuat kan. Gitu. Jadi kalau memang dari SPOG atau dokter kandungan belum diberikan pemberian antioksidan atau vitamin untuk kulit itu masih boleh diberikan ya. Cuma jangan sampai tumpang tindih, dokter kandungan sudah memberikan, nanti kulitnya juga pengen memberikan gitu. Jadi memang harus konsultasi dok ini bisa ditanyakan kalau biasanya diberikan sudah vitamin E ya sudah cukup. Karena beberapa dokter SPOG memberikan vitamin E, sudah cukup, nggak perlu lagi. Mungkin bisa diambil dari alami, sayur dan buah gitu. Nah kita tahu bahwa jus sayur dan buah itu sangat bagus untuk tiap pagi ya dok? Tiap pagi betul. Untuk kesehatan kulit. Oke, jadi kalau sebenarnya kalau ngomongin ya itu mungkin ini ya dok ya apa namanya rasa penasaran aja ketika ada produk-produk yang diminum atau vitamin padahal semestinya atau biasanya sudah secara komponen itu sudah diberikan di suplemen kehamilannya gitu ya dok ya. Selebihnya kalau memang dari alami misalnya dari buah, itu sayur, itu malah baik gitu. Lebih bagus ya gitu. Banyak sekali soalnya dari buah-buahan kan vitamin A, vitamin C, vitamin E masuk semua sudah ada semua. Next dari mbaknya ini nanya sekali banyak juga @mutsla. Boleh nggak pakai skincare saat hamil? Banyak yang bilang tidak boleh karena berbahaya buat janin. Ya tadi kan udah berkali-kali ya. Iya dok. Mostly mungkin emang pertanyaan utamanya itu ya dok ya. Maksudnya kembali ke skincare-nya ya dok ya sebenarnya tidak bisa dipukul rata. Nggak semua itu tidak aman dan nggak semuanya aman. Betul. Jadi sekali lagi konsultasikan. Itu mungkin mbaknya pasti sudah pakai skincare. Ya mungkin. Kemungkinan besar sehingga konsultasikan ke dokternya yang mana jenengan ke skincare mana. Pastikan bahwa kalau saya mau program hamil atau saya sedang hamil ini bagaimana. Pasti dokter akan menyampaikan. Kebanyakan sih yang datang ya atau yang saya temuin memang banyak-banyak diganti oleh dokternya begitu. Ketika mengetahui bahwa pasien tersebut sedang hamil. Gitu. Kalau pengalaman dokter Ira dok, maksudnya takutnya taruhlah dia mengkonfirmasi ke sellernya atau produsennya. Tapi maksudnya kalau mereka mengklaim aman itu memang ya udah silahkan dipakai gitu atau seperti apa dok? Takutnya ya itu tadi karena mengklaim aman padahal sebenarnya tidak aman. Misalnya seperti itu sering terjadi nggak dok? Semoga tidak ya, kasihan pasien yang jelas. Kalau saya sendiri saya katakan kalau aman ya aman, tidak ya tidak. Cuman kan tidak bisa memukul rata seperti itu. Benar kata dokter Bayu. Mungkin sebenarnya nggak aman tapi disebutkan aman. Makanya saya doakan semoga tidak ada yang seperti itu. Jadi kalau memang tidak aman ya sampaikan tidak aman. Karena ke depan berhubungan dengan janin kan, itu masa depan orang gitu loh, masa depan orang tuanya, janinnya sendiri gitu. Jadi memang harus hati-hati. Sekali lagi pastikan bahwa dokter yang Anda percaya tersebut memang berkompeten yang pertama. Terus yang kedua memang ditanyakan bahwa apakah krim yang diberikan itu betul-betul sudah aman atau tidak. Oke dok. Siap. Lanjut dari @hn_tias. Maaf OOT dok. Dok amankah busui perawatan pakai skincare klinik kecantikan? OOT itu apa sih dok? Out of topic dok. Jadi kalau topik kita kan kehamilan gitu dok. Kalau ini busui, tapi kan mungkin kurang lebih bisa dijawab juga oleh dokter Ira dok. Iya, sama sebetulnya dengan kehamilan. Jadi memang harus hati-hati. Biasanya paketnya itu, maksudnya paketnya yang di sini saya sebutkan adalah dokter itu biasanya menanyakan, biasanya kalau hamil dan menyusui diganti dulu ya bu krimnya. Kebanyakan seperti itu gitu. Jadi memang kalau pada saat menyusui juga harus hati-hati tetap karena kan banyak sekali produk yang memang diserap oleh tubuh membludak karena memang air susu ini kan juga semua full dari nutrisi ibu gitu ya. Jadi memang tetap harus hati-hati.
Next dari Sesara. Sebenarnya efek merkuri untuk ibu hamil maupun tidak hamil itu apa ya, Dok? Ini merkuri dari tadi mungkin belum kebahas. Iya. Sebenarnya karena merkuri ini sebenarnya untuk salah satu agen whitening yang memang cukup dahsyat untuk dapat bisa memutihkan kulit dengan cepat. Iya, Dok. Akan tetapi efek sampingnya memang dahsyat juga. Dan setahu saya sudah memang tidak diperbolehkan dipakai. Dulu sempat boleh, tapi sekarang akhir beberapa tahun ini memang sama sekali tidak diperbolehkan untuk dipakai kembali. Nah, kalau ditanya apakah efek sampingnya bisa ke janin ya, bisa sampai terjadi kecacatan pada janin. Itu pada saat ibu hamil. Lah, kalau sampai janin saja bisa cacat ya, kemudian dioleskan tiap hari aplikasikan ke kulit kita. Berarti sel-sel tersebut kan juga bisa rusak. Jadi efek sampingnya cukup berbahaya. Jadi harus hati-hati. Berarti baik sebelum hamil maupun kehamilan jangan dipakai. Dihindari ya, Dok. Iya, jangan dipakai lagi karena memang tidak diperbolehkan. Oke, Dok. Hidroquinon pun juga masih boleh dengan kadar tertentu dan harus pengawasan ketat dengan dokter gitu. Jadi tidak boleh bebas begitu. Cuman ya kembali lagi, wanita mesti ingin tampil cantik, menarik, itu manusiawi sekali ya. Itu adalah sifat dasar wanita. Yang mana memang penggunaan hidroquinon ini masih banyak dipakai tanpa pengawasan dari dokter. Jadi itu harus hati-hati sekali. Harus diawasi oleh dokter. Betul. Dokter spesialis. Karena ada jangkanya maksimal sekian, itu ada. Kemudian persen juga sekian, itu juga ada. Iya, jadi nggak serta-merta dipakai terus dengan kandungan berapa persen dan jangka waktu yang lama. Nah, itu efek sampingnya nanti bermacam-macam. Dosisnya benar-benar harus terukur. Iya, betul. Itu oleh dokter spesialis kulit. Next, Dok, dari Zulfa Aminah, peeling boleh tidak, Dok, sewaktu hamil? Sebenarnya ada beberapa pendapat peeling. Ada beberapa yang tidak boleh, ada yang masih boleh dengan cairan peeling tertentu. Nah, karena begini, dari awal sudah saya sebutkan terjadinya perubahan hormon pada ibu hamil yang menyebabkan kelainan atau perubahan struktur kulit, itu menyebabkan kulit menjadi sensitif. Nah, takutnya dengan peeling gitu yang tidak diawasi dengan ketat oleh dokternya, kemudian penggunaan aplikasi cairan peeling yang salah, itu bisa mengiritasi kulit ibu hamil. Jadi problemnya mengiritasi kulit ya, Dok? Betul. Ini mungkin pertanyaan dari saya pribadi, Dok. Saya nggak kebayang sebenarnya peeling itu sebuah tindakan atau obat atau seperti apa, Dok? Sebuah tindakan. Tindakan. Ya, yang harus dilakukan oleh profesional. Begitu, itu tindakan. Tapi problemnya tadi ketika tindakannya itu mengiritasi atau dari substance peelingnya itu atau seperti apa, Dok? Cairannya, jadi peeling itu mengaplikasikan suatu cairan ke kulit yang fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati. Jadi problemnya di tindakannya. Betul, itu resikonya adalah mengiritasi kulit ibu hamil. Next dari @Aryo Aang, Dok, kalau stretch marknya masih ada sudah agak lama 1 tahunan, apa bisa hilang? Ini bertanya untuk istrinya mungkin ya. Terima kasih Mas Aryo. Ya, jadi memang stretch mark ini kalau sudah lama atau sudah warnanya putih itu agak sulit dihilangkan. Gitu. Jadi kalau saya tadi bilang kalau masih agak merah-merah itu lebih mudah dengan aplikasi mungkin topical atau olesan saja. Ini kalau sudah putih-putih diperlukan effort yang lebih. Salah satunya adalah menggunakan laser. Cuman itu pun juga nggak bisa 100% kembali ke kulit normal. Begitu. Jadi makanya untuk meminimalkan terjadinya stretch mark pada ibu hamil karena peregangan kulit ya, karena bertambahnya berat badan, kemudian perutnya melebar menyesuaikan besarnya si janin, itu jangan lupa selalu menggunakan moisturizer setiap hari pada saat setelah mandi sesegera mungkin. Dan pastikan bahwa moisturizernya memang yang hipoalergenik, kemudian tidak terlalu kuat parfumnya. Karena kuatnya wangi atau parfum itu bisa juga mengiritasi kulit. Dok. Gitu. Nah, kalau ini, Dok, terlepas dari pengaplikasian moisturizer selama kehamilan untuk mengurangi resiko stretch mark, sebenarnya stretch mark ini sendiri itu memang pengaruhnya yang mempengaruhi adanya stretch mark atau besar kecilnya stretch mark itu apa, Dok? Apa jenis kulitnya atau memang penambahannya? Jadi semakin misalnya anak kembar gitu otomatis
Betul. Iya, semakin iya benar. Jadi peregangannya semakin, pokoknya dulu sebelum nikah 50 kilo. Pada saat hamil sempat 90 kilo. Itu kan peregangannya luar biasa di kulit. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua juga karena faktor hormon. Itu. Tapi berarti setiap orang beda-beda ya, Dok ya? Betul, setiap orang berbeda-beda. Jadi sarannya adalah sejak awal itu diaplikasikan moisturizer untuk mengurangi kemungkinan stigmat. Karena kemarin juga sempat hamil kembar, saya kan memang perutnya besar sekali. Jadi seperti itu. Jadi ketika penambahan berat badan yang luar biasa, peragangannya kan semakin kuat. Kalau faktor kulitnya, misalnya per ibu itu memang jadi memang murni karena besar kecilnya penambahan kehamilan, Dok ya. Oke, lanjut dari @Anissa HS 2007, Dok, mulai menggunakan skincare lagi. Baiknya setelah hamil dan menyusui atau kapan ya, Dok? Pertanyaannya bagus ya. Jadi sebetulnya mau pakai pun itu tidak apa-apa, asalkan sudah konsultasi dengan dokternya yang dipercaya tadi. Tapi kalau saya enggak lah, beberapa pasien bilang ke saya, oh ya nggak usah, Dok, selama kehamilan ini saya nggak mau pakai apa-apa, jangan lupa yang penting sunblock dan membersihkan wajah jangan pernah lupa, karena sunblock itu hamil nggak hamil penting. Pria wanita juga harus pakai sunblock itu. Nah, kalau saya mau mulai lagi kapan, setelah melahirkan atau setelah menyusui, saya rasa mungkin paling bijak sebetulnya adalah setelah 6 bulan setelah ASI eksklusif. Karena setelah itu si bayi itu kan sudah mendapatkan asupan nutrisi dari luar, yang mana ASI malah sebagai pendamping. Tapi kalau 6 bulan pertama itu adalah masa keemasannya ya, jadi berikan hak bayinya betul-betul. Jadi seorang ibu saya rasa kalau mau perawatan mungkin dengan menggunakan beberapa vitamin-vitamin yang sudah saya sebutkan tadi, yang aman lah gitu. Berarti pada beberapa kasus pengalaman bentuk kehati-hatian ibu itu beda-beda, Dok ya. Maksudnya ada yang memang memilih yaudahlah nggak usah, terlepas ada keluhan apa enggak ya, Dok ya. Tapi memang yang biasanya pakai skincare bentuk kehati-hatiannya menghindari resiko, jadi selama kehamilan nggak usah pakai skincare. Jadi emang ada yang banyak yang juga seperti itu. Tapi yang tetap pengen, Dok saya pengen nih facial, pengen spa gitu pun juga ada sebenarnya. Kalau hanya untuk relaksasi itu diperbolehkan, ya. Karena memang pada saat hamil kan terjadi perubahan hormon itu membuat badan kan jadi rasanya itu capek, berat kan mungkin juga, mungkin bengkak-bengkak di beberapa bagian tubuhnya, jadi terasa lelah. Itu dengan relaksasi spa itu insya Allah bisa. Karena sekarang saya lihat juga banyak kayak masas untuk ibu hamil gitu. Insya Allah aman lah. Berarti memang concernnya bukan masalah boleh nggak boleh, tapi mana yang aman, mana yang harus dihindari gitu ya. Oke, dari @Dina Mariani, Dok, kalau saya perhatikan wajah Dokter Ira itu seperti tidak pakai skincare apa-apa, tapi kelihatan seger. Tipsnya apa, Dokter? Nah ini, waduh, perhatian sekali sama saya ini. Untuk rasa penasaran pemirsa, Dok, atas performa kulit Dokter Ira, Dok. Walaupun ini padahal pakai masker tetap kelihatan, Dok, begitu. Mungkin sudah sering ketemu saya ini. Ini netizennya. Mbak Dina Mariani ini. Oke, Dok, monggo, Dok. Terima kasih sekali, Masya Allah. Sebenarnya sama saja, ya. Terus terang saya selalu hanya menggunakan sunblock, ya. Saya hanya menggunakan sunblock, kemudian beberapa moisturizer. Dan tadi Pak Bayu ada satu hal yang membuat mungkin minum jus ya, Dok. Iya. Beberapa bulan terakhir ini memang saya merutinkan untuk minum jus sayur dan buah, yang mana bagi saya adalah antioksidan alami, daripada saya harus mengkonsumsi yang secara kimiawi atau berupa tablet begitu. Karena kan alhamdulillah tidak ada keluhan, sehingga menurut saya dari bahan alamiah itu yang paling baik untuk saya gitu. Jadi itu tipsnya cuma itu, yang penting dibersihkan wajahnya. Kalau saya sendiri ya, bersihkan wajahnya, kemudian dengan menggunakan sabun, kemudian menggunakan sunblock, jangan lupa sama dari nutrisi yaitu sayur dan buah. Oke, Dok. Ya sama sih, beberapa bulan belakangan saya juga minum jus, tapi kok nggak ada yang nanya gitu juga ke saya. Kurang glowing berarti. Iya. Oke.
Oke, next lanjut ya dok ya. Dari Sri Sukitin, mengurangi kerutan di bawah mata dan menghilangkan kantong mata, bagaimana ya dok? Ini OT ini. Nggak apa-apa sih dok, monggo. Jawab aja ya dok ya. Waduh, begitu. Terima kasih pertanyaannya, karena harusnya tadi tanya aja nanti itu ya. Ya, karena kalau sebentar, Bukitin ini sebenarnya dengan usia 70 tahun, beliau kerutannya minimal sekali. Harusnya justru saya yang bertanya sama beliau ya. Tipsnya apa Bukitin itu? Harusnya kebalik gitu kalau bertanya sama saya. Ya, jadi memang kerutan sendiri kan sebenarnya kan penyebabnya itu terjadinya penurunan produksi kolagen dalam tubuh. Yang mana biasanya usia 30 tahun ke atas produksi kolagen itu sudah mulai menurun. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana caranya untuk mengurangi kerutan, yang penting adalah memberikan pelembab. Karena moisturizer ini memang fungsinya itu. Jadi kalau yang kering juga menjadikan lembab, kalau seandainya kulit lembab pun juga atau berminyak membutuhkan moisturizer juga untuk menjaga semuanya. Jadi menjaga airnya gitu. Kemudian menjaga sunblock. Hal pertama yang paling menyebabkan kerutan di wajah itu adalah sinar matahari. Jadi jangan lupa gunakan sunblock again and again ya, saya bilang kan bahwa kalau memang aplikasi paling betul adalah per 2 jam sekali kita harus mengaplikasikan sunblock ke wajah kita. Tapi kalau repot kan nggak mungkin ya. Mungkin saya baru periksa pasien sebentar ya, saya pakai sunblock dulu. Ya, jadi nanti mungkin yang paling mungkin yang bisa dilakukan adalah pagi hari sebelum keluar rumah atau setelah mandi pagi, kemudian nanti diulang kembali setelah sholat duhur. Mungkin yang muslim, kalau yang nggak muslim mungkin ya siang hari itu. Jadi sebelum keluar kantor pakai sunblock lagi. Itu aja udah insya Allah optimal ya dok ya. Walaupun teorinya tadi per 2 jam, tapi kan kadang aktivitasnya nggak memungkinkan untuk melakukan per 2 jam. Ternyata itu ya dok ya. Maksudnya tadi kembali ke pertanyaan Bukitin atau Bu Sri Sukitin. Yang bisa dijaga ya salah satunya menggunakan sunblock karena faktor utama adalah sinar matahari ya dok. Betul, ya. Udah pertanyaannya masih ada lagi nggak? Oke. Nah jadi untuk pertanyaannya memang mungkin masih ada dok, cuman untuk karena durasinya dok mungkin kita akhiri setelah ini. Sebelumnya nanti kita tutup dulu. Nah, tadi mungkin di akhir-akhir memang ada pertanyaan yang di luar tema, tapi karena mungkin menarik sehingga dijawab oleh Dokter Ira. Selebihnya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kita mohon maaf. Mungkin di lain kesempatan kita akan punya kesempatan diskusi lagi ya dengan Dokter Ira. Insya Allah. Mungkin nanti temanya yang lain lagi, jadi sehingga kita bisa berdiskusi lebih lama lagi dengan Dokter Ira. Nah, mungkin sebelum kita akhiri dok, kalau kaitannya dengan pandemi ini dok, mungkin di pertemuan pertama dulu kita sudah pernah membahas. Nah khususnya ini udahlah pandemi, terus misalnya pada ibu-ibu yang kebetulan hamil dan keluhan-keluhan kulit yang seperti tadi Dokter Ira bahas, itu ada tips-tips khusus nggak dok? Atau secara umum sebenarnya sama aja gitu? Sebenarnya sama aja ya. Kalau pandemi ini kan yang penting kita harus hati-hati itu aja kan. Jadi tetap pakai masker, jaga jarak, jangan lupa selalu cuci tangan itu. Kalau untuk masalah kulitnya biasanya memang dulu kurang kita bahas kan, hanya karena penggunaan masker dan sanitizer terus menerus yang menyebabkan kulit menjadi kering. Nah, nanti jika memang ada sesuatu hal yang memang harus ditanyakan, bisa datang ke saya. Saya praktek di Umi Barokah ya, setiap Senin sampai Sabtu, ngiklan ceritanya ini saya. Boleh dok. Ya. Jam 9 sampai jam 11 nanti monggo kalau mau konsultasi atau menaikkan suatu hal atau ada keluhan, datang ke saya dan jangan ragu, jangan takut untuk datang ke Rumah Sakit Umi Barokah. Insya Allah kami melaksanakan semua protokol kesehatan dengan baik. Siap, dok. Gitu. Nanti bisa ketemu dengan saya. Oke dok. Ya, jadi terima kasih banyak Dokter Ira tadi atas diskusinya, pemaparannya dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Sungguh karena ini mungkin kebetulan waktunya memang terbatas, udah hampir sejam. Di kesempatan berikutnya semoga kita bisa undang lagi Dokter Ira nanti mungkin dengan tema yang lain lagi, tapi tentunya masih seputar kulit atau kecantikan ya dok ya. Kulit dan kelamin. Kulit dan kelamin. Iya. Oke, siap. Karena memang adanya tuh kulit dan kelamin, bukan kulit dan kecantikan ya. Oke, dok. Dan mungkin saya sampaikan kenapa sih kok kulit dan kelamin? Oke dok. Karena beberapa teman saya juga tanya kenapa sih kulit tuh sama kelamin gitu, kan aneh gitu ya. Jadi memang karena banyak penyakit
kelamin yang munculnya itu di kulit, sehingga memang jadi, dijadikan menjadi kulit dan ranahnya kelamin. Ranahnya kulit dan begitu, kelamin, iya. gitu ya. Jadi SPKK itu bukan spesialis kulit dan kecantikan, tapi kulit dan kelamin. Yang mana kecantikan masuk di dalamnya. Oke, ya ini Dokter Ira meluruskan karena mungkin banyak salah pemahaman. Betul, ya banyak salah sekali. Pertanyaan Ya, itu, dan ya. dipikirnya kalau SPKK adalah dokter yang mengurusi sakit kulit dan sakit kulit saja. Padahal sebetulnya spesialis kulit dan kelamin itu seluruhnya, mau kulit dari bayi sampai orang tua, gitu ya. Kemudian masalah kecantikan, masalah rambut, rontok, mungkin kuku, itu adalah masuk di bidang spesialis kulit dan kelamin. Oke dok, siap dok. Terima kasih atas pencerahannya, karena kan mungkin banyak pertanyaan di luar sana. Nah, seperti tadi disampaikan Dokter Ira, kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan atau rasa penasaran sehingga butuh konsultasi, bisa datang ke Rumah Sakit Umi Barokah, khususnya di Poliklinik Kulit ya dok ya. Itu Dokter Ira tiap hari praktek jam 9 sampai jam 11 sampai jam 11 di Rumah Sakit Umi Barokah. Oke, sekali lagi kita sampaikan terima kasih ya dok ya pada pemirsa. Terima kasih yang sudah menonton selama kurang lebih 1 jam ke belakang. Yang sudah bertanya juga dok, kita ucapkan terima kasih pertanyaannya. Ya, semoga terjawab rasa ingin tahunya atau rasa penasarannya. Kalaupun ada yang belum disampaikan pertanyaannya atau belum dibahas atau didiskusikan, mohon maaf karena memang keterbatasan waktu. Kita udah hampir 1 jam. Kedepannya mungkin bisa dijawab di lain kesempatan atau langsung ke Dokter Ira di RSUB ya dok ya. Iya. Oke. Terima kasih banyak dok untuk waktunya. Buat pemirsa di YouTube yang sudah menonton, boleh loh kalau teman-teman atau pemirsa ikut komen di kolom komen. Kedepannya kita The Bayu Barokah Show ingin membahas apa dengan dokter spesialis apa dari Rumah Sakit Umi Barokah, karena ya memang kita selalu gali dok sebenarnya pemirsa ini pengennya kita diskusi dengan siapa seperti itu. Oke, jangan lupa like, komen, sama subscribe dan share video TBBS yang kali ini dengan Dokter Ira spesialis kulit dan kelamin gitu. Ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.